Shalom, jemaat air hidup yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kami dari Komisi PI pada malam hari ini akan mempersembahkan satu renungan dan pujian yang meninggikan nama Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kita semua pada malam hari ini. Haleluya, terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Seperti lagu pujian yang barusan kita nyanyikan, sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Sungguh terlalu dalam untuk kita mengerti bagaimana Tuhan yang mengorbankan hidupnya, bahkan nyawanya untuk menebus kita umat yang berdosa. Bahkan kita yang sudah begitu menyakiti hati Tuhan, Tuhan rela untuk mati, untuk memberikan keselamatan buat kita. Tuhan sangat mengasihi manusia dan tidak ingin kita semua binasa. Firman Tuhan dalam Yehezkiel 33 ayat 1-2 ini, Tuhan memanggil Yehezkiel menjadi penjaga Israel untuk memperingatkan bangsa itu agar mereka bertobat dan selamat dari pedang atau penghukuman Tuhan. Di dalam ayat 11 firman Tuhan berkata, "Aku Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup." Amen. Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik, mereka yang berdosa. Sebab itu Tuhan mengutus Yehezkiel untuk mengingatkan bangsanya untuk mereka bertobat supaya mereka selamat. Tuhan lebih berkenan kepada pertobatan seseorang dari dosa mereka. Oleh sebab itu Tuhan mengutus Yehezkiel ini untuk mengingatkan teman-temannya untuk bertobat. Dan di sini ada 3 respon dari rekan-rekan Yehezkiel di mana mereka diingatkan dan akibatnya dari respon mereka itu. Yang pertama, di dalam ayat di Yehezkiel 33 ayat 5a, ia mendengar suara sangkakala tetapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Seorang yang
mendengar peringatan dari penjaga ini, tapi dia tidak mau diperingatkan. Biasanya orang-orang seperti ini adalah mereka yang merasa diri mereka benar. Mereka sudah tahu firman Tuhan, mereka tidak mau diperingatkan. Sehingga pada akhirnya mereka akan menerima akibat bahwa orang itu sendiri akan kehilangan nyawanya. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-5b, kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Seorang yang mendengar bunyi sangkakala ini dan dia mau diperingatkan. Mungkin dari orang-orang ini mereka justru mereka yang tidak tahu, mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka tidak tahu apa-apa. Justru pada saat mereka diingatkan, mereka mau menerima peringatan itu. Sehingga pada akhirnya mereka mendapat keselamatan dari Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam ayat 6, sebaliknya penjaga melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya itu tidak mendapat peringatan. Sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Penjaga ini tahu bahwa ada pedang, tapi dia tidak mau memperingatkan orang yang mungkin ada di sekelilingnya. Dia cuek aja, dia merasa bahwa dirinya yang penting aku selamat. Yang orang lain, dia tidak mau memikirkan mereka. Sehingga pada saat itu orang-orang yang mereka tidak diperingatkan, mereka akan mati dalam kesalahannya. Tuhan akan menuntut balas atas nyawanya kepada penjaga ini. Seperti Yeskiel, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diutus untuk kita mengingatkan orang-orang di sekitar kita, jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk menanggapi panggilan Tuhan ini, bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita harus memiliki kasih. Tuhan begitu mengasihi kita. Sudah sepantasnya bagi kita kalau kita juga memberikan kasih kita kepada orang lain. Saat kita memiliki kasih, kita akan punya rasa peduli, kita akan punya kerinduan untuk pertobatan bagi orang lain yang mereka yang belum selamat atau mungkin mereka yang tersesat. Kita akan punya rasa rela untuk berkorban bagi mereka. Kita rela memberikan waktu kita, tenaga kita, bahkan mungkin biaya yang harus kita keluarkan untuk kita boleh melayani orang yang belum mengenal Tuhan, mereka yang dalam kegelapan, mereka yang dalam kesesakan. Kita memberikan waktu kita untuk melayani mereka karena kita memiliki kasih. Seperti Tuhan mengasihi kita. Biarlah kasih itu selalu ada dalam hidup kita, untuk hidup kita boleh dipakai Tuhan untuk melayani orang di sekeliling kita. Yang kedua, kita mau belajar taat. Di dalam Yeskiel ayat yang ke-8, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kita harus belajar taat atas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin orang-orang di sekeliling kita banyak mereka yang belum mengenal Tuhan. Mungkin keluarga kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita. Mungkin mereka sudah mengenal Tuhan,
Tapi dalam perjalanan hidupnya mereka tersesat. Itu adalah tugas kita. Kita mau belajar taat mendengar suara Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan kepada siapa kita melayani Tuhan. Berbicara ketaatan, itu juga pada saat Tuhan izinkan proses hidup kita melalui sakit penyakit, melalui masalah persoalan, kita tidak dianggap orang, meskipun kita sudah melakukan banyak hal bagi mereka, tapi kita seperti tidak dihargain sama sekali. Taat itu sakit? Ya, betul. Taat itu sakit. Karena saya harus stop mengeluh. Pada saat Tuhan izinkan saya mengalami sakit 20 tahun lebih. Tuhan berkata, bersyukur. Saya waktu itu bilang, bersyukur dalam keadaan sakit, sulit. Tapi Tuhan bilang bersyukur. Dan kita belajar taat melakukannya. Saat kita harus diproses kesombongan, ego kita. Kita harus melepaskan pengampunan bagi mereka yang sudah menyakiti kita. Sulit bukan? Tapi kita mau belajar taat. Itu juga yang sudah saya lakukan pada saat saya mengalami disakiti. Tuhan katakan, ampuni. Kita mau belajar taat dan tetap bersyukur dan berkata apa yang Tuhan mau kita belajar dari masalah, sakit penyakit, atau apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saat respon kita benar, kita tetap fokus pada Tuhan. Masalah, persoalan boleh ada, tapi kita akan lihat bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai kita melewati setiap badai kehidupan. Dan Tuhan akan bawa kita menang, Tuhan akan bawa kita naik, dan hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang yang mungkin mereka mengalami persoalan, masalah, sakit penyakit seperti yang pernah kita alami. Kita akan memenangkan mereka. Karena kita tidak hanya berkata-kata, Tuhan sudah menyembuhkan kita, Tuhan sudah menyelesaikan segala masalah kita. Tapi benar-benar kita sudah hidup, kita sudah mengalami, kita sudah menghidupi firman Tuhan itu. Dan kita sudah benar-benar menang di situ. Maka kita akan memenangkan orang lain yang mengalami hal-hal yang sama dengan kita. Jangan hanya kita mengharapkan berkat dan mujizat Tuhan dalam hidup kita, tapi mengenal pribadi Tuhan itu jauh-jauh lebih indah dari semuanya. Tuhan akan berikan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan di tengah masalah apapun yang masih boleh kita lewati, kita akan tetap melihat tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amen. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah saat Roh Kudus menegur dan mengingatkan kita, jangan keraskan hati kita. Kita mau belajar taat, karena waktu tidak akan terus ada bagi kita. Kesempatan tidak akan terus ada bagi kita. Waktu itu akan habis. Kita mau putuskan hari ini, kalau Roh Kudus ingatkan kita, biarlah hati kita mau taat, hati kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, biarlah hidup kita menjadi berkat. Dan yang terakhir, kita mau tetap waspada. Di dalam Yehezkiel 12 sampai Yehezkiel di ayat 12 dan 13, di ayat 13, kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan
perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Ingat, kebenaran tidak akan menyelamatkan kita saat kita jatuh dalam dosa. Saat Tuhan izinkan kita diangkat, kita dipromosikan, kita berhasil dalam pelayanan, kita bisa memberkati banyak orang, tetap waspada. Karena di situ iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan terus mengejar kita. Dia akan membuat kita jatuh. Hati-hati dengan kesombongan. Merasa kita tidak butuh orang lain. Karena di situ kita sedang membuka celah bagi iblis untuk dia menjatuhkan kita. Jangan pernah kita melupakan apapun yang kita alami saat ini. Saat Tuhan angkat kita, kita berada di atas. Semua adalah anugerah dari Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan telah pakai hidup kita menjadi alat di tangannya. Tapi segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tetap kita mau jaga hati, kita mau hidup dalam pertobatan setiap hari. Karena mungkin kita tidak sadar dalam hidup kita sehari-hari, kita telah berdosa kepada Tuhan dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita. Biarlah kita mau tetap semangat melayani Tuhan dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
sungguh indah.